Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Ada Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Sip. Nama Yesus yang menghibur hati. hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke. Yuk silakan duduk lagi. Ya. Adik-adik, seneng gak sih kalau kita punya seorang teman yang setia seperti Yesus? Senang. Kenapa senangnya? Ayo. Iya, kalau waktu kita susah, kita sedih, yang apa Yesus bisa tahu? Ya kita datang kepada Yesus, kita berdoa. Ya kita berdoa kepada Yesus. Yesus, aku lagi sedih nih. Curhat ya. Oke. Silakan Kak Loren. Kita nyanyi lagi. Kita nyanyi lagi. Nyanyi lagi. Kita nyanyi lagi. Apa yang mau Tuhan Yesus ajarkan ke kita? Tentang apa ya? Kak Peter. Tentang apa ya? Biasa sih begini-begini ya Kak ya. Yang Oh gini. ada begini atau begini. Apa ini? Apa ini? Ini Sarangeo. Iya, itu bahasa Koreanya kan. Artinya kasih. Nah, ya, kasih. Kasih itu coba dieja. K-A. Sekali lagi. Oke, mari kita nyanyikan. K-A-S-I-H. Kasih. Sambil berdiri yuk Oh, adik-adik. boleh berdiri lagi yuk. Semangat nih Ikuti anak-anak gerakannya ya. Ya. K-A-S-I-H. 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 Kasih. Kasih, 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 kasih. Lagi, ulang lagi yuk. Lagi yuk. K-A-S-I-H. 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 Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak marah-marah. Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Lagi Kak. Lagi. Lagi yuk. K-A-S-I-H. 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 Kasih, 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 kasih. Stop. Hey. Belum kompak kakak. Ya. Coba kasih gerakannya dulu biar adik-adik semua juga bisa ngikutin yang benar. Ayo sekali lagi Kak. K-nya bagaimana? K K A A S S I Oh I begini. H. Oh. Gitu ya. Ulang lagi sekali. Ulang. Sekali lagi. K A S I H. Sudah bisa? Sudah bisa? Coba, Kak sekali lagi, Peter. coba sekali lagi. Ya, 1, 2, 3. K A S I
Yuk, nyanyi sekali lagi yuk, kita lagi ya. Ayo, semua harus gerakan. Kalau tidak bisa maju ke depan. Nanti suruh. Nanti Wah. disuruh. Ah. Ya, oke yuk silakan Kak Bener. Semua tepuk tangan dulu dong semua. Yeay. Lagi. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Lagi. Kak. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, kasih, kasih. Seperti kasih Yesus. Lagi Kak. Lagi. Kasih, kasih. Kasih itu sabar. Tidak suka marah, Moro. sayang Kepada teman. seperti kasih Yesus. K.A. Lagi. Kasih. Sudah. Ya. Thank you loh Kak Lauren diajarin gerakan kasih tapi aduh susah sekali. Adik-adik bisa nggak? Bisa ya, pinter ya. Tadi Masa adik-adik semua kalah Kak sama, masa kalah Kak sama yang anak-anak sudah ini? tua kakaknya. Belum. Oke, kita akan Menyiapkan. oh firmanmu. Oke, yuk. Bisa lagunya adik-adik? Bisa ya. Yuk Bisa kita dong. dengan sungguh-sungguh, kita dengan hati yang tenang. Ya tadi kita sudah senang-senang, kita nyanyi memuji Tuhan. Sekarang kita mau mempersiapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku
selamanya. Firman-Mu, Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi yuk nyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu, Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, sebelum kita dengarkan firman, kita mau doa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang tolong supaya firman ini boleh masuk ke hati kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang berkati kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Siapa ya adik-adik yang mau bawakan firman? Siapa hari ini yang akan bawakan cerita firman Tuhan? Oh iya, udah tahu Kak Ika ini udah Kak jalan. Ika. Iya, oke. Asik. Silakan Kakak Ika. Selamat pagi semuanya. Hari ini Kak Ika kaget loh. Kok banyak ya yang pakai baju putih? Iya, ternyata paduan suara ya, makanya kok hampir semuanya seragam. Oke, hari ini Kak Ika mau cerita soal 2 orang perempuan. Kira-kira siapa ya? 2 orang perempuan di masa Advent sebelum Natal. Kira-kira ini siapa nih? Tentang siapa nih? Tahu nggak? Ayo. Sekarang saat ini perempuan itu dua-duanya lagi hamil. Siapa ayo? Yang sedang mengandung mau punya anak. Dari cerita yang minggu lalu siapa? Ayo. Maria, betul. Maria satu lagi? Elizabeth, betul. Hari ini Kak Ika mau cerita soal Maria dan Elizabeth. Nah, sebelum kita ke ceritanya ya, Kak Ika mau tanya nih, adik-adik pernah nggak merasa senang tapi galau? Pernah nggak? Nggak pernah? Contohnya ya, waktu dipilih kayak misalnya dipilih jadi ketua kelas. Kan seneng nih, sudah dipilih jadi ketua kelas berarti dipercaya sama teman-teman. Tapi galau juga, kalau aku nggak bisa nanti gimana? Kalau ternyata nanti aku nggak bagus jadi ketua kelasnya gimana? Pernah nggak ngalami yang kayak gitu? Oh, betul. Kalau teman jadi ketua kelas, teman-temannya berisik, kita bingung ya. Ada lagi? Ada lagi? Misalnya kalau disuruh sama guru tampil misalnya,
tampil jadi mewakili kelas atau mewakili sekolah. Pernah nggak? Seneng? Tapi galau juga ya. Iya, tuh Caroline ada pengalamannya tuh. Senang tapi galau. Nah, itu juga yang dialami Bunda Maria. Ibu Maria merasa senang. Kenapa? Karena Tuhan sudah mempercayakan juru selamat kepada Ibu Maria. Tapi kalau dipikir-pikir, Ibu Maria kan belum menikah. Dia juga masih muda. Kalau dia nanti hamil, terus punya anak, banyak orang akan bingung. Ini anaknya siapa? Itu satu. Kedua, kan hamil itu adalah sesuatu yang makan waktu ya. Jadi itu kan juga orang yang belum pernah hamil, terus tiba-tiba hamil, tentu saja kayak, aku senang tapi aku khawatir juga. Gitu. Itulah yang dirasakan Ibu Maria. Nah, next Kak. Ibu Maria ingat waktu malaikat Tuhan datang kepadanya, malaikat Tuhan juga bilang kalau Elizabeth, saudaranya juga sedang mengandung, sedang hamil. Karena itu Ibu Maria berpikir, kalau gitu mungkin lebih baik aku datang ke tempatnya Elizabeth ya. Karena itu Bu Maria pergi ke sebuah kota di Yehuda untuk menemui Ibu Elizabeth. Next Kak. Nah ini kotanya ya. Jadi Bu Maria menumpang kereta keledai. Menumpang kereta keledai untuk pergi ke kotanya Ibu Elizabeth. Nah Ibu Elizabeth yang pada saat itu melihat, lagi masak nih Ibu Elizabeth. Mana Kak ini Kak, kok hilang? Nah Ibu Elizabethnya lagi masak, melihat dari kejauhan gitu. Terus, loh itu kan Maria saudaraku gitu. Ibu Elizabeth langsung datang ke sana, terus mereka berpelukan gitu kan, kangen kan, udah lama gak ketemu kan. Terus Ibu Elizabeth itu bilang begini, loh aku ini dapat berkat apa nih? Kenapa ibunya Tuhanku datang kepadaku? Bu Maria kaget, kan Bu Maria belum cerita apa-apa. Kok Ibu Elizabeth tahu bahwa Ibu Maria sedang hamil dan anak yang dikandungnya itu adalah juru selamat. Nah, rupanya Ibu Elizabeth itu dihinggapi oleh Roh Kudus. Dan anak yang di dalam kandungannya Ibu Elizabeth itu melonjak di dalam kandungan, kayak gerak-gerak gitu. Pernah ada yang ngerasain enggak waktu mamanya hamil adiknya, waktu dipegang perutnya ada gerakannya gitu? Pernah enggak? Pernah, yang punya adik tahu, yang jadi adik enggak tahu. Seperti itulah yang dirasakan Ibu Elizabeth, anaknya melonjak kegirangan. Kenapa? Karena anaknya Ibu Maria yang sedang mengandung itu datang menemui. Nah, Ibu Maria yang mendengar Ibu Elizabeth berkata seperti itu, hilang kegundahan hatinya. Kenapa? Karena dia melihat sukacitanya Ibu Elizabeth, penghiburannya Ibu Elizabeth, bahwa benar yang dikandung sama Bu Maria ini adalah juru selamatnya orang Israel, adalah juru selamat kita semua. Berarti anak yang dikandung Ibu Maria ini tidak akan membuat Ibu Maria susah, dan juga akan memberikan sukacita, nggak cuma kepada Ibu Maria, kepada semua orang. Nah, Ibu Maria yang mendengar itu akhirnya hilang susah, dan dia mulai memuji Tuhan, mengucapkan syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan ini baik. Janjinya Tuhan soal juru selamat itu saat ini digenapi lewat Ibu Maria. Orang-orang yang sedih, orang-orang yang susah juga akan dihiburkan karena kelahiran juru selamat. Nah, karena itu akhirnya Ibu Maria tinggal bersama Ibu Elizabeth 3 bulan. Nah, adik-adik, dalam cerita ini kira-kira apa yang membuat Ibu Maria bisa bersukacita kembali? Tadi kan Bu Maria pertama masih gimana ya nanti kalau ada apa-apa gitu kan, masih ada galau-galaunya lah gitu. Tapi ketika bertemu dengan Ibu Elizabeth, pada saat Ibu Elizabeth berkata bahwa ini juru selamat ini membuat anakku bersukacita, dan
Dan Ibu Elizabeth juga menunjukkan rasa sukacitanya juga. Ibu Elizabeth menghibur Ibu Maria. Dengan kata-kata, dengan perbuatan, Ibu Elizabeth menunjukkan bahwa yang dialami Ibu Maria ini sebenarnya adalah sesuatu yang menggembirakan loh. Bukan sesuatu yang menyedihkan, menakutkan, atau menyeramkan. Gitu. Dengan kata-kata kita bisa menghibur orang lain. Nah, sekarang Kak Ika mau tanya, bagaimana dengan adik-adik sekalian? Pernah enggak kalau ada, next Kak, ini, kalau ada itu, ada gambar, ada ibu-ibu yang melihat lagi pakai kursi roda, ibu-ibunya lagi apa? Lagi kenapa itu kira-kira? Lagi galau, ya mungkin juga lagi apa ya, lagi sedih, betul, itu ya. Orang-orang yang galau, sedih itu situ ada yang keluar air matanya, kira-kira lagi ngapain itu? Lagi nangis. Ya. Nah, untuk orang-orang yang mengalami hal seperti ini, pernah enggak melihat adik-adik? Pernah. Terus apa yang dilakukan adik-adik pas ada yang seperti ini? Ada yang nangis misalnya, ada teman yang nangis gitu. Adik-adik ngapain? Menghibur. Menghiburnya gimana? Gak usah nangis kamu, gitu aja kok nangis gitu. Oh, namanya mengejek, benar. Kalau gitu kayak apa ngiburnya? Udah jangan nangis lagi gitu ya, mungkin sambil ditepuk-tepuk gini ya. Iya. Kalau ada yang lagi sakit, kira-kira adik-adik, oh mendoakan, bagus banget. Aduh adik-adik ini pintar banget ya. Benar, kalau ada yang sakit kita doakan biar cepat sembuh gitu ya. Biar terhibur juga. Lalu kalau ada yang misalnya lagi nggak punya teman, lagi kesepian, biasanya adik-adik gimana? Kita berteman. Oh kita temenin, benar. Kita menemani orang-orang yang sendirian. Adik-adik ini pintar loh Kak Van. Benar-benar anak-anak Tuhan yang hebat. Benar loh. Jadi kalau ada yang kesepian kita temenin. Kalau ada yang sedih kita hibur. Kalau ada yang sakit kita doakan. Nah itu yang kita harus lakukan, menjadi teman yang baik di saat kesukaran bagi orang-orang di sekitar kita. Ini ayat hafalan kita. Nih, kita ya Amsal 17 ayat 17 ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, Amsal 17 ayat 17. Nah, ini ayat hafalan minggu lalu. Ya, ini dulu ayat hafalan sekarang. Ya, dihafalkan. Terus kita tutup, terus kita coba lagi ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bentar, Kak Ika punya ini deh, punya satu hadiah kecil, bentar ya. Siapa yang mau maju? Ayo silakan Caroline. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaraan. Kalau minggu lalu hafal nggak? Iya hafal. Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuh, nih hadiahnya gantungan kunci. Boleh pilih yang mana?
lagi? Banyak nih orangnya. Yang mana nih yang Kak Ika pilih nih? Oke, Sheila. Sina. Kak Ika sampai lupa. Markus 9 ayat 23b. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Iya. Yang untuk minggu ini bacain. Ini Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Iya, tuh. Pilih yang mana? Ya, pas Maru. Oke, terakhir untuk yang sekarang ya. Nanti setelah ini ada lagi. Ocak deh. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Minggu lalu apa minggu lalu? Markus 9 ayat 23b. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang terpercaya. Oke, itu ya ayat kita ya. Kita harus menjadi teman dalam kesukaran dan menjadi seorang sahabat bagi saudara. Itu menaruh kasih, mengasihi dan menjadi sahabat bagi orang yang mengalami kesukaran. Sekarang kalau gitu Kak Ika lanjutkan, serahkan kembali kepada siapa ini? Kepada Kak Hera ya. Oke, sebelum kita masuk ke persembahan, kita doa firman dulu ya. Ayo kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami bisa menjadi saudara, menjadi sahabat bagi orang-orang di sekitar kami yang mengalami sedih atau sedang dalam kesukaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nih sekarang Kak Ika serahkan ke Kak Hera. Terima kasih Kak Ika atas firman-Nya. Nah, adik sekalian semuanya sudah mengerti ya tadi firman-Nya ya. Kita saling menguatkan satu sama lain ya. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan, kita mau nyanyikan beri syukur. Kita nyanyikan satu kali dulu, kemudian nanti baru maju memasukkan persembahannya ya. Berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Silakan maju. Beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu,
segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, satu kali lagi kita sama-sama nyanyikan. Syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, saatnya kita mau berdoa persembahan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang sudah Tuhan berikan buat Papa, Mama, dan kami pada saat ini dapat kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini sehingga boleh menjadi berkat buat sesama. Terima kasih Tuhan, Engkau kiranya yang selalu menyertai dan memberkati kami supaya kami bisa melakukan apa yang sudah kami dengar dalam firman-Mu tadi. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Saatnya kita mau selesai dalam kebaktian pagi ini. Kita mau nyanyi lagu terakhir, Rukun Cinta. Ada yang tahu lagu itu? Enggak tahu, kita sama-sama belajar ya. Nah, dalam lagu ini kita diajarkan untuk selalu rukun. Sama siapa aja ya kita rukun ya? Sama orang tua. Jadi jangan jangan nakal. Jadi apa kata orang tua? Kita patuhi. Ya, sama siapa lagi? Kakak, adik, teman ya. Nah, kita sama-sama belajar. Kita mau nyanyi sama-sama, bangkit berdiri. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Ramah, bersih, serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati, rasa ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, minta buktinya. Sebentar, sudah hafal belum ya? Faro, Feren, sudah hafal belum lagunya? Sudah? Nah, kalau sudah suaranya yang keras ya, kita mau nyanyi lagi ya. Nah, lagunya gampang kok ya. Oke, yuk. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Lagi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Suaranya yang keras. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya
Tuhan, Tuhan minta buktinya. Ya. Sekarang kita sudah di penghujung acara. Kita mau pulang, kita mau berdoa penutup. Diakhiri nanti kita nyanyikan sama-sama lagu Bapak terima kasih ya. Oke, yuk sikap berdoa yang baik. Ya. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami pagi ini dapat kesempatan untuk beribadah kepadamu, memuji namamu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami dengar dan kami akan lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap kami, anak-anak-Mu, supaya kami boleh rajin belajar, selalu mengasihi satu sama lainnya. Tuhan, kami mau pulang, Tuhan lindungi perjalanan kami, boleh sampai ke rumah, ketemu keluarga kami masing-masing. Dan Tuhan kembalikan kami minggu depan di tempat ini untuk bersama-sama beribadah di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati teman-teman kami yang masih belum bisa datang. Tuhan sertai juga mereka dimanapun mereka berada. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Kita mau kasih salam dengan teman-teman yang di rumah ya. Yuk. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.